Ledakan emosi fans Garuda, reaksi publik tak dipanggilnya Pratama Arhan ke timnas. Padahal Patrick Kluivert yang dikenal dengan taktik mewahnya yaitu shot, nol target, justru butuh cara lain untuk cetak gol. Salah satunya set piece dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Publik geram, sorotan tajam tak terbendung. Simak bagaimana amarah supporter meledak dan apa dampaknya bagi skuad Garuda. Subscribe untuk tonton berita selengkapnya. Gegarkan seantero Nusantara. Ivar Jenner blak-blakan ungkap penyebab tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Irak. Pengakuan mengejutkan ini bikin kaget netizen. Apa alasan sebenarnya dibalik pencoretan sang gelandang andalan? Temukan jawabannya dalam berita lengkapnya sekarang juga. Bikin iri Arab Saudi dan Irak. Prabowo Subianto lobi FIFA untuk bantu timnas di round 4 kah? Gianni Infantino pun tak persoalkan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora. Keputusan tak biasa ini langsung pancing reaksi publik internasional. Bagaimana reaksi dunia? Apa dampak bagi masa depan sepak bola Indonesia? Saksikan fakta lengkapnya di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Keputusan Patrick Kluivert dalam rilis daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung mengundang badai kritik. Bukan soal siapa yang dipanggil, tetapi soal siapa yang ditinggalkan. Nama Pratama Arhan, pemain yang selama ini menjadi senjata mematikan Garuda lewat lemparan jauh ikoniknya, justru tidak dipanggil. Dan publik merasa Kluivert telah melakukan blunder besar. Justru di saat timnas kerap dikritik bermain monoton, minim peluang, bahkan sering disebut taktik shot nol target, seharusnya Kluivert sadar bahwa ia butuh variasi serangan. Disinilah set piece dan lemparan pancang Arhan menjadi jawaban. Tapi apa yang terjadi? Ia malah dipinggirkan. Publik menilai keputusan ini tak masuk akal. Arhan bukan sekedar bek kiri, ia adalah pencipta peluang instan ketika lini depan buntu. Berapa kali Indonesia selamat atau bahkan mencetak gol lewat skema bola mati dan lemparan jauhnya? Semua orang tahu, lawan-lawan tangguh Asia kerap sulit ditembus dengan serangan normal. Tapi Kluivert tampaknya lebih sibuk menghitung menit bermain di klub daripada memikirkan fungsi nyata di lapangan. Ada pula yang membandingkan bahwa di kualifikasi sebelumnya, momen penting kerap lahir dari situasi bola mati atau set piece, bukan dari open play. Arhan pun disebut-sebut sebagai elemen penting dalam aspek itu. Meski demikian, ada juga suara yang lebih rasional, mengingatkan bahwa absennya Arhan bisa jadi karena pertimbangan taktis lain atau kondisi fisiknya yang menurun. Kluivert mungkin ingin memberi kesempatan pada bek kiri lain dengan karakter berbeda yang dianggap lebih cocok menghadapi pola agresif Arab Saudi dan Irak. Apapun alasannya, keputusan ini sudah terlanjur memicu perdebatan. Publik kini menanti pembuktian Kluivert. Apakah tanpa Pratama Arhan, timnas Indonesia tetap bisa mencetak gol dengan skema efektif, atau justru kehilangan salah satu senjata pamungkasnya di momen terpenting? Ivar Jenner akhirnya buka suara publik soal penyebab ketidakhadirannya dalam skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahan di eksklusif Instagram story-nya, ia mengaku bahwa faktor utama adalah kondisi kebugaran. Ia masih dalam pemulihan cedera yang menghambatnya untuk tampil seperti biasanya. Menurut Jenner, cedera yang tengah dihadapinya kembali kambuh setelah sebelumnya beberapa kali mencoba kembali ke lapangan. Ia menyebut bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir untuk klubnya, menit bermainnya sangat terbatas, tidak lebih dari 30 menit per laga, karena kekhawatiran cedera makin parah. Fakta bahwa Jenner juga absen di FIFA Matchday September 2025 diketahui publik. Saat itu, ia sulit tampil karena problem kebugaran yang sama, sehingga Patrick Kluivert sudah lebih dulu melewatkan namanya dalam skuad. Media-media lain mencatat bahwa absennya Jenner masuk daftar pemain timnas hanyalah salah satu bagian dari keputusan Kluivert mencoret beberapa nama besar. CNN Indonesia dalam laporannya menyebut bahwa untuk Jenner, alasan pastinya belum diumumkan secara resmi. Namun publik menduga cedera dan minimnya menit bermain menjadi faktor utama. Radar Malang juga menyebut bahwa kondisi kebugaran Jenner diragukan, yang membuat Kluivert enggan mengambil risiko dengan memasukkannya ke skuad utama. Sindo News menyoroti bahwa Jenner termasuk di antara dua nama naturalisasi asal Belanda bersama Maes Hilgers yang tak dipanggil. Sumber mereka menyebut bahwa minimnya menit bermain di klub menjadi kelemahan besar bagi keduanya dalam pertimbangan teknis pelatih.
Publik merespons pengakuan Jenner dengan beragam reaksi. Sebagian menaruh empati, memahami bahwa cedera adalah resiko besar dalam karir atlet profesional dan berharap tim medis timnas bisa menjaga kondisi pemain dengan lebih baik. Namun ada pula yang menyalahkan keputusan Kluivert yang dianggap terlalu kaku dalam menghitung menit bermain dan kebugaran tanpa mempertimbangkan potensi dan kontribusi historis Jenner saat fit. Beberapa pendukung berpendapat bahwa meskipun Jenner mungkin belum pulih sepenuhnya, pengalaman dan kapasitasnya tetap bisa berkontribusi bahkan dari bangku cadangan. Sebaliknya, kritik menyebut bahwa absennya Jenner justru menjadi bukti bahwa sistem pemantauan cedera, koordinasi klub dan timnas, serta komunikasi pelatih dan tim medis belum maksimal. Kini, sorotan tertuju pada bagaimana timnas dan staf pelatih akan mengelola skuad tanpa Jenner, terutama di lini tengah, dan apakah keputusan ini akan berbuah hasil yang optimal. Publik berharap bahwa keputusan teknis seperti ini diimbangi dengan kejelasan komunikasi dan bukti bahwa skuad yang dipilih benar-benar yang siap dan paling layak di kondisi nyata laga. Di sela agenda sidang umum PBB di New York, terjadi pertemuan penting yang kini ramai dibincangkan publik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertatap muka dengan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk membahas masa depan sepak bola tanah air. Pertemuan yang dipublikasikan oleh kantor Presiden dan diliput oleh sejumlah media nasional serta akun resmi FIFA menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai aspek mulai dari pengembangan infrastruktur, program pembinaan usia muda, hingga profesionalisme penyelenggaraan kompetisi. Dalam keterangan resmi dan liputan media, kedua pihak menyoroti upaya konkret yang bisa diperkuat, penggunaan dana program FIFA Forward, pengembangan pusat pelatihan nasional, serta kemungkinan peningkatan agenda turnamen internasional yang digelar atau bersinggungan dengan Indonesia. Infantino menyatakan apresiasi atas dorongan pemerintah Indonesia terhadap transformasi sepak bola nasional. Sementara Prabowo menegaskan bahwa olahraga ini memiliki peran strategis untuk menyatukan bangsa dan membuka peluang bagi generasi muda. Rekaman foto dan unggahan singkat di media sosial resmi FIFA yang menampilkan momen penyerahan plakat dan bola memperkuat kredibilitas pertemuan itu, menunjukkan bahwa dialog bukan sekadar seremoni, melainkan awal pembicaraan teknis tentang dukungan dan sinergi. Pengamat dan pelaku sepak bola Indonesia menyambut baik langkah itu, namun juga menekankan perlunya langkah nyata, transparansi alokasi program, kesinambungan pembinaan akar rumput, serta sinergi antara pemerintah, PSSI dan pihak swasta agar janji-janji kolaborasi tak berhenti di kertas. Pertemuan Prabowo Infantino menjadi momentum yang layak dioptimalkan. Apabila diikuti program teknis yang jelas dan pengawasan yang kuat, dukungan FIFA bisa menjadi katalis bagi lompatan kualitas sepak bola Indonesia dari fasilitas latih, peningkatan kapasitas pelatih, hingga memperkuat kompetisi domestik yang sehat. Publik kini menaruh harap bahwa komitmen itu berbuah perubahan nyata, bukan hanya foto di New York. Rombongan timnas Indonesia sudah mulai dipersiapkan keberangkatannya menuju Arab Saudi untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan pengumuman PSSI dan pernyataan dari Eksekutif Komite PSSI, rombongan pertama akan bertolak pada 1 Oktober 2025 khususnya para pemain yang berkompetisi di Liga Dalam Negeri BRI Super League. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, tim tidak akan berangkat secara keseluruhan sekaligus, melainkan secara bertahap. Dia menyebut bahwa tanggal 1 dan 2 Oktober menjadi estimasi awal rombongan lokal menuju Arab Saudi. Pemain-pemain yang berada di luar negeri atau abroad kemungkinan baru bisa bergabung di tim setelah itu. Diperkirakan sekitar 6 Oktober 2025 ketika periode FIFA Matchday dimulai. Selain itu, manajer timnas Sumarji juga membocorkan detail bahwa skuad akan mulai berkumpul penuh di Arab Saudi menjelang laga-laga besar melawan Arab Saudi dan Irak. Pelatih Patrick Kluivert bahkan dikabarkan akan berangkat lebih dulu pada malam 30 September agar bisa memulai koordinasi awal di lokasi. Dengan jadwal keberangkatan tersebut diharapkan tim memiliki waktu adaptasi dan persiapan taktik menjelang pertandingan penting. Namun tantangannya tidak ringan. Banyak pemain yang berkarir di luar negeri sulit dilepas klub sehingga skema keberangkatan bertahap menjadi solusi pragmatis. Adapun pertandingan pertama timnas Indonesia di putaran keempat dijadwalkan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. 4 hari kemudian, Indonesia akan melawan Irak pada 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB di stadion yang sama.
Publik menantikan bagaimana persiapan tim akan berjalan, terutama dalam mengelola jadwal padat dan adaptasi cuaca serta kondisi kandang lawan. Keberangkatan dini bagi sebagian pemain diharapkan memberi fleksibilitas dalam latihan aklimatisasi dan koordinasi strategi. Namun, keberangkatan bertahap juga membawa resiko masalah sinkronisasi antara pemain yang datang belakangan. Secara keseluruhan, jadwal keberangkatan dan pengaturan tim menunjukkan bahwa PSSI dan staf teknis sadar akan kendala logistik dan kompetisi internasional. Langkah bertahap dipilih sebagai kompromi agar semua pemain yang dipanggil bisa sampai di lokasi tepat waktu. Sekarang, semua mata tertuju pada apakah strategi ini cukup untuk mendongkrak performa Indonesia di hadapan lawan kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Isu rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI memicu perdebatan panjang. Tetapi belakangan Presiden FIFA Gianni Infantino secara terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan situasi tersebut. Pernyataan itu muncul usai pertemuan antara Infantino dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di New York, yang juga berbarengan dengan agenda diplomatik internasional. Menurut laporan media, Infantino mengatakan tidak apa-apa ketika ditanya mengenai kombinasi jabatan yang diemban Erick Thohir. Menurutnya, kemampuan dan rekam jejak Erick di sepak bola maupun pemerintahan memberi landasan bahwa posisi rangkap itu bisa diterima secara profesional. Media lainnya menyebut bahwa Infantino memuji Erick sebagai sosok multitalenta yang mampu menjalankan banyak peran sekaligus tanpa mengalami benturan kepentingan. FIFA mendukung Erick dalam rangkap jabatan ini dan menyebut bahwa posisi ganda itu tidak menjadi masalah sepanjang tata kelola dan transparansinya jelas. Infantino juga menyebut Erick sebagai orang yang sangat kompeten dan berharap kolaborasi yang baik antara FIFA, PSSI, dan pemerintah Indonesia akan terus terjalin. Selain itu dikabarkan bahwa FIFA secara resmi mengirim surat kepada PSSI yang menyatakan bahwa secara statuta tidak ada pelanggaran atau benturan kepentingan terkait jabatan rangkap Erick. Erick sendiri menyebut bahwa ia telah menerima surat dari FIFA yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran statuta dan bahwa posisinya clean and clear. Ia juga menegaskan bahwa sebagai Menpora ia akan menjaga keseimbangan dan memastikan olahraga lainnya tetap mendapat perhatian, bukan hanya sepak bola. Reaksi publik pun muncul. Sebagian mendukung keputusan itu sebagai langkah pragmatis agar sepak bola Indonesia tetap memiliki pemimpin yang kompeten dan terhubung ke pusat keputusan FIFA. Mereka melihat bahwa dukungan dari badan internasional memberi legitimasi lebih bagi kebijakan dan kolaborasi ke depan. Namun tidak sedikit kritik yang mempertanyakan apakah konsentrasi dalam dua jabatan strategis ini akan menyebabkan konflik kepentingan atau mengurangi fokus Erick dalam salah satu bidang. Ada kekhawatiran bahwa tugas sebagai Menpora bisa terbebani oleh urusan organisasi sepak bola atau sebaliknya. Kini, perhatian tertuju bagaimana Erick dan PSSI akan menyikapi persetujuan FIFA tersebut. Apakah rangkap jabatan ini akan berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, atau justru memicu persoalan baru di kemudian hari? Publik menuntut agar tidak hanya pernyataan di media, tetapi juga implementasi yang jelas bahwa dual peran itu tidak merugikan institusi olahraga, tidak memperuncing konflik kepentingan, dan benar-benar membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Malam ini sorotan besar tertuju pada kiprah 3 pemain yang terkait dengan timnas Indonesia dalam ajang Liga Eropa musim 2025-2026. Mereka adalah Calvin Verbrugge yang memperkuat Lille, Dan James yang bermain untuk Go Ahead Eagles, dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Ketiganya mendapat perhatian luar biasa dari publik sepak bola Indonesia, bukan hanya karena performa mereka di level klub, melainkan juga karena adanya hubungan dengan timnas Garuda, baik melalui proses naturalisasi maupun peluang untuk memperkuat skuad merah putih di masa depan. Setiap langkah yang mereka ambil di kompetisi Eropa kini menjadi bahan pembicaraan, ditunggu-tunggu dan dipantau dengan seksama oleh pecinta bola di tanah air. Pada matchday pembuka fase grup Liga Eropa kali ini, Lille dijadwalkan menghadapi SK Brand dalam sebuah laga yang disebut-sebut akan menjadi ujian awal Verbrugge bersama klubnya. Sementara itu, Go Ahead Eagles yang diperkuat Dan James akan berjumpa dengan wakil Rumania, FCSB, dalam pertandingan yang diyakini bakal berlangsung penuh intensitas. Tidak kalah menarik, FC Utrecht bersama Miliano Jonathans akan melawan raksasa Prancis Olympique Lyon di laga yang digelar dini hari waktu Indonesia.
Ketiga laga ini menjadi bukti nyata bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia benar-benar berada di panggung besar Eropa, dan itu memberikan rasa bangga tersendiri bagi publik sepak bola nasional. Menurut informasi yang dirangkum dari media olahraga nasional, jadwal pertandingan sudah disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Dua laga, yakni Lille kontra SK Brann dan Go Ahead Eagles melawan FCSP, akan berlangsung pada Kamis malam sekitar pukul 23.45 sampai 23.55 waktu Indonesia Barat. Sementara laga FC Utrecht melawan Olympique Lyon baru digelar pada Jumat ini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia. Semua pertandingan termasuk dalam paket siaran resmi Liga Eropa pekan ini yang ditayangkan oleh stasiun televisi nasional serta layanan streaming resmi. Namun perlu dicatat, apakah ketiga pemain tersebut tampil sejak menit pertama atau tidak tetap bergantung pada keputusan pelatih masing-masing klub. Daftar susunan pemain resmi baru dirilis sekitar 1 jam sebelum kick-off, sehingga publik harus menunggu pengumuman itu untuk memastikan peran Verdong, James, dan Jonathans. Meski begitu, fakta bahwa nama mereka berada di klub-klub yang berkompetisi di Liga Eropa sudah cukup membuat atmosfer dukungan semakin bergelora di kalangan pendukung timnas Indonesia. Supporter di tanah air pun diharapkan bersiap begadang demi menyaksikan secara langsung perjuangan para calon pilar Garuda di kancah sepak bola Eropa.